Jadi, manusia terkadang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang tak terbayangkan, seperti suhu 140 derajat Fahrenheit, 60 derajat Celcius untuk waktu singkat, dan Anda akan terkejut, bahkan jika jatuh ke dalam gunung berapi. Ups, lalu Anda bisa bertanya, apa sih yang mereka pikirkan? Ternyata tidak begitu. Beberapa tahun lalu terjadi letusan Gunung Kilauea di Hawaii. Gunung berapi itu telah aktif selama hampir 35 tahun berturut-turut. Dan letusan ini bisa menjadi simbol bahwa masa aktifnya akhirnya telah berakhir. Namun itu tidak berarti semuanya sudah aman dan bersih sekarang. Faktanya, justru sebaliknya, kawah kaldera, cekungan berbentuk mangkuk di puncak gunung itu masih belum stabil. Setelah berbulan-bulan mengempis karena magma ditarik ke sisi-sisi gunung berapi, berdiri di tepi kawah bukanlah ide yang bagus. Tapi bahkan pagar pengaman logam pun tidak bisa menghentikan seorang pengunjung yang terlalu penasaran untuk melompat nekat demi melihat ke tepi kawah. Baru-baru ini, seorang pria berusia 32 tahun mencoba mengintip ke dalam kaldera ketika ia kehilangan pijakan. Akhirnya, ia terjatuh sekitar 70 kaki ke dalam lubang dan mengalami luka serius. Untungnya ia tidak jatuh ke dalam lava. Kaldera itu memang sudah lama tidak berisi lava, karena seluruh lava di kawah Halemaumau telah mengalir keluar beberapa bulan lalu. Kali ini, hanya gravitasi dan bebatuan tajam yang menjadi penyebab masalahnya. Menurut pernyataan dari staf Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii, pria itu adalah seorang tentara yang sedang berada di pulau tersebut untuk latihan militer, dan kini sedang menjalani pemulihan di rumah sakit. Tim penyelamat harus menuruni kaldera dengan tali untuk mengangkatnya kembali ke atas. Namun, ini bukan pertama kalinya seseorang jatuh ke dalam kawah Kilauea. Pada Oktober 2017, seseorang meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam lubang itu, yang saat itu masih jauh lebih dangkal. Melihat sejarah tersebut, tentara yang satu ini benar-benar sangat beruntung bisa selamat. Ada satu gunung berapi menarik lagi, yaitu Odongi Olingei di Tanzania. Gunung ini terletak di atas Rif Afrika Timur, di mana benua tersebut perlahan-lahan terbelah akibat adanya plume material mantel yang sangat panas dari bawah. Pada akhirnya akan terbentuk lautan baru di sana. Tapi untuk saat ini, geokimia yang unik menyebabkan fenomena vulkanologi yang cukup aneh, terutama di Odongi Olingei. Lava di sini tidak pernah melebihi 950 derajat Fahrenheit, yang jauh lebih dingin dibandingkan lava yang biasanya meletus dari Kilauea. Hal ini disebabkan oleh kimia batuan yang tidak biasa yang membentuk magmanya, yang kaya akan kalsium dan natrium. Campuran kaya natrium ini membuat lava tersebut menjadi natrokarbonatit, yang tidak memiliki rantai silika yang biasanya membuat magma biasa menjadi kental. Hal ini menghasilkan lava yang sangat dingin dan super cair yang meletus dalam aliran hitam pekat dan kemudian memudar menjadi putih pucat seperti hantu. Meskipun itu sendiri sudah menarik, saya menyebutkannya karena seseorang pernah jatuh ke dalam lava dingin yang aneh ini pada tahun 2007, yang mungkin merupakan skenario yang lebih menakutkan daripada yang baru saja terjadi di Kilauea. Jatuh ke dalam lava jelas merupakan ide buruk karena banyak alasan, tapi insiden ini memiliki kejadian tak terduga. Orang yang jatuh di sana, seorang porter Maasai lokal, terpeleset ke aliran lava aktif dan mengalami luka bakar parah, tapi berhasil selamat. Sekarang mungkin kamu berpikir, mungkin sebaiknya aku tidak memanjat ke dalam gunung berapi hanya demi pemandangan yang lebih bagus. Iyalah, kebanyakan orang yang jatuh ke dalam gunung berapi aktif, seperti yang bisa kamu bayangkan, tidak keluar tanpa cedera, kalau mereka bisa keluar sama sekali. Kalau kita bicara soal gunung berapi secara umum, saya curiga salah satu yang pertama terlintas di pikiranmu adalah Vesuvius, dan saya yakin kamu tidak akan kaget saat tahu bahwa, ya, ada juga orang yang jatuh di sana. Seorang pria berusia 23 tahun dari Maryland mengalami petualangan luar biasa ketika ia jatuh ke kawah gunung Vesuvius di Italia saat sedang berfoto selfie. Pria itu, Philip Carroll, sedang menjelajahi gunung berapi ikonik yang terkenal karena mengubur kota Romawi Pompei di bawah abu pada tahun 79 Masehi. Dia berada di sana bersama dua anggota keluarganya. Pihak berwenang setempat awalnya bingung dengan apa yang terjadi, tapi kemudian mereka menjelaskan bahwa keluarga itu telah mengambil jalur terlarang untuk mencapai puncak. Mereka mendaki dari kota Autriano, tapi akhirnya berada di jalur yang dilarang untuk turis, mengabaikan gerbang kecil dan tanda larangan masuk yang jelas. Kesalahan pertama. Begitu mereka sampai di puncak gunung berapi, yang tingginya lebih dari 4.000 kaki, Carroll memutuskan untuk berfoto selfie. Kesalahan besar. Ups, dia menjatuhkan ponselnya ke dalam kawah. Saat mencoba mengambilnya kembali, dia terjatuh dan meluncur beberapa meter ke dalam kawah. Dia berhasil menghentikan jatuhnya, tapi dia terjebak di titik itu. Situasinya bisa saja lebih buruk. Philip benar-benar beruntung. Kalau dia terus meluncur,
dia akan jatuh hampir 1.000 kaki ke dalam kawah. Hampir saja dia menghilangkan dirinya sendiri dari garis keturunan hanya gara-gara selfie. Sebagai gambaran, kawah berbentuk kerucut Gunung Vesuvius itu kedalamannya sekitar 1.000 kaki dan lebarnya 1.500 kaki. Philip akhirnya mengalami beberapa luka dan goresan di lengan dan punggungnya akibat terjatuh. Untungnya, pemandu lokal melihatnya dengan teropong dari sisi lain kawah dan segera menolongnya menggunakan tali panjang untuk menariknya kembali ke tempat yang aman. Sebuah video yang diunggah di Instagram oleh saudara Carol memperlihatkan pemandangan menakjubkan dari puncak gunung berapi dengan seseorang di latar belakang berseru, "Hei, kita mendaki sampai ke puncak gunung berapi beneran." Setelah insiden tersebut, Carol dibawa ke tahanan oleh Carabinieri, salah satu divisi kepolisian di Italia, dan ia punya waktu untuk merenungkan perilakunya. Sekarang, Gunung St. Helens adalah salah satu gunung berapi yang paling terkenal di AS, bahkan mungkin di seluruh dunia, terutama sejak letusan besarnya pada tahun 1980. Kita lompat ke tahun 2008. Seorang pria berusia 52 tahun dari Oregon bernama John Slam memutuskan untuk menjelajahi jalur bersalju di dekat gunung berapi itu bersama putranya dan seorang teman. Mereka menikmati serunya bermain snowmobile ketika mereka berpikir akan seru juga untuk mendaki sampai ke bibir kawah. Tapi apa yang awalnya hari yang menyenangkan, dengan cepat berubah menjadi kisah horor nyata. John, tunggu dulu. Jatuh ke dalam gunung berapi. Ya, dia terjun sekitar 1.500 kaki, tapi yang mengejutkan, dia berhasil selamat. Jatuhnya sempat tertahan oleh tumpukan salju setelah sekitar 150 kaki. Tapi tumpukan itu runtuh, dan dia pun meluncur sampai ke bawah. Layanan darurat segera dipanggil dan tim helikopter harus datang untuk menyelamatkannya. Untungnya, petugas medis tiba di lokasi dalam hitungan jam dan berhasil menyelamatkan nyawa John. Sementara itu, seorang turis lain, kali ini dari Irlandia, juga bernasib mujur setelah terjatuh sejauh 650 kaki di sebuah gunung berapi di Indonesia dan hanya mengalami beberapa luka ringan saja. Namanya Paul Farrell dan usianya 31 tahun saat kejadian itu. Dia sedang mendaki sendirian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, ketika dia terpeleset dan terjatuh di jalur yang curam. Bahkan dilaporkan sempat terguling dari tebing. Gunung Rinjani, yang memiliki ketinggian 12.224 kaki, adalah gunung berapi aktif di Pulau Lombok dan menarik para pendaki yang ingin melihat keindahan danau kawah yang menakjubkan Segara Anak. Luar biasanya, Paul hanya mengalami beberapa luka gores di wajah, lengan, dan kakinya, menurut sumber berita lokal. Bahkan, dia masih sempat menghubungi sebuah resor lokal untuk meminta bantuan, yang kemudian memberitahu polisi pada pagi hari itu. Ironisnya, tim penyelamat sebenarnya sudah berada di lokasi untuk menangani jenazah pendaki lain yang jatuh ke jurang di dekat situ. Meskipun ada tantangan komunikasi karena sinyal yang buruk di daerah terpencil itu, tim berhasil menemukan Paul dengan cukup cepat mengingat situasinya. Warga setempat menjelaskan bahwa Paul terpeleset karena tanahnya berpasir. Ya, salahkan saja pasiennya. Sekarang, kamu mungkin sadar kalau kasus jatuh dari gunung berapi ternyata nggak begitu langka ya. Nggak semua orang selamat dari jatuh seperti itu. Kebanyakan pendaki ya, meninggal dunia. Pada bulan Maret 2010, seorang turis asal Swedia mengalami kejadian naas dan liar di Gunung Batur, Bali, Indonesia. Dia sedang mendaki ke bibir kawah gunung berapi aktif itu sebelum matahari terbit, berharap bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tapi tiba-tiba saja, dia terpeleset dan jatuh ke dalam. Aduh, sial. Alih-alih menikmati matahari terbit yang indah, backpacker Malang ini justru terjun bebas sekitar 150 meter ke tujuan terakhirnya. Dia nggak sendirian, ada 3 temannya yang ikut bersamanya. Pendakian pagi yang tenang itu pun berubah jadi tragedi. Menariknya, pihak berwenang sebenarnya menganggap jalur yang dia lewati itu cukup aman. Jadi kejadian ini makin terasa menyedihkan dan di luar dugaan. Ya, kamu sendiri yang menilai.